Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan join Telegram Group, kalian berhak mengikuti giveaway dari saya. Jadi buat teman-teman semua ya yang belum subscribe dan join Telegram Group, silakan lakukan dua hal ini. Dan ingat, untuk pengumuman saya akan lakukan di channel Telegram dari Crypto In ya. Untuk linknya ada di deskripsi, teman-teman bisa langsung join di situ dan silakan tunggu untuk giveaway-nya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Ini beritanya kayaknya wow, kurang menarik teman-teman ya. Oke, untuk market saat ini memang lagi parah-parahnya teman-teman ya. Sebenarnya saya mau ngonten dari tadi pagi teman-teman ya. Tapi Hotbit sekali lagi ya maintenance, teman-teman tahu sendiri lah ya. Dan untuk di sini teman-teman ya, kita lihat pasar masih harga-harga lama ya. Dan yang pastinya dam teman-teman ya. Dan yang pastinya lagi kacau balap, lagi kacau balau teman-teman ya. Lagi nggak enak dilihat lah ya untuk market saat ini, apalagi Bitcoin saat ini turun ya ke 35.900 dolar. Ini prediksinya akan masih dalam tren bearish ya, atau dalam tren turun teman-teman, karena baru saja sekitar beberapa jam yang lalu teman-teman ya, berita terbaru juga baru diupdate oleh salah satu bank besar ya, bank pusat di England teman-teman ya, Bank of England. Dia men-tweet bahwa dia akan menaikkan suku bunga lagi gitu loh teman-teman. Sejak kemarin Fed ya, dari Fed sudah naikin, dan Bank of England ini akan ini sudah pasti dia akan menaikkan suku bunga lagi, dan ini akan berdampak panic seller ya tentunya ya. Itu sudah 80% ya. Pasti akan terjadi penjualan yang panik lah ya, daerah Eropa. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Contohnya saja kemarin The Fed aja waktu announcement untuk naikkan lagi ya, pasar sudah seperti ini ya. Jadi untuk saya pribadi ya, prediksi saya pribadi dalam dekat-dekat ini pasar ya semoga nggak parah-parah banget ya untuk damnya. Tapi saya berharap sih semoga sideways aja ya. Tapi kali ini bisa kita lihat ya, Bitcoin parah banget teman-teman. Dan yang bikin sial yaitu semua pada ngikut. Oke, langsung kita ke beritanya teman-teman. Oke, langsung dari Bank of England teman-teman ya. Kita translate ya. Kami telah memasang suku bunga untuk membantu inflasi kembali ke target 2% kami. Wow, ini parah nih teman-teman. Kami mungkin perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang ya. Tapi semua tergantung pada apa yang terjadi dalam perekonomian. Tetap mereka akan mengacu ke perekonomian bukan global sih, perekonomian setempat lah yang dimana mereka berdiri. Kira-kira seperti itu teman-teman. Tapi saya rasa ini menarik teman-teman ya, menarik karena banyak juga yang mengatakan bahwa ini waktunya untuk serok. Tapi untuk saya pribadi ya, saya belum berani serok ya, jujur saja ya. Saya yakin masih akan ada penurunan sih ya, masih akan ada penurunan. Jadi buat teman-teman semua, tetap Dior teman-teman ya, tetap kalian harus searching lagi ya, jangan dengar saya ngomong gini terus kalian langsung ikut, nggak seperti itu teman-teman ya. Coba kita langsung masuk ke beritanya ya, di linknya langsung kita buka. Ini langsung dari BOE ya, Bank of England ya, BOE ya, bacanya seperti itu. Oke, sebentar saya urus ini ya. No, bentar. Oke, sudah saya translate teman-teman ya. Langsung translate dulu biar lebih jelas. Sorry teman-teman ya, saya mau agak live gimana gitu. Oke, laporan kebijakan moneter Mei 2022. Laporan kebijakan moneter triwulan kami menetapkan analisis ekonomi dan proyeksi inflasi yang digunakan Komite Kebijakan Moneter untuk membuat keputusan suku bunga, teman-teman. Wow, di sini harga energi dan barang yang lebih tinggi telah mendorong inflasi ke 7%. Ini besar, teman-teman ya. Kami memperkirakan inflasi akan meningkat menjadi sekitar 10% tahun ini dan ekonomi melambat. Wow, ini bahaya juga sih, teman-teman ya. Jadi mau nggak mau mereka harus lakukan ini, teman-teman ya, karena yang mereka
pikirkan bukan cuma market kripto teman-teman ya, mereka pikirkan orang-orang yang tidak main kripto juga, kira-kira seperti itu. Oke, kami telah memasang suku bunga untuk membantu inflasi kembali ke target 2% kami. Wow, ini besar teman-teman ya. Kami memperkirakan inflasi akan turun tahun depan dan mendekati ke target 2% kami dalam waktu sekitar 2 tahun. Wah, ini saya jujur saja baca berita-berita gini tuh kayak was-was gimana gitu. Tapi sekali lagi ya, pasar cryptocurrency itu ditentukan pasar ya, ditentukan pasar dan fluktuatifnya hyper fluktuatif. Jadi semua berita ya bukan kita bisa bilang gini, semua berita seperti ini ya bisa dibilang kalau saya pribadi ya, saya nggak mengacu secara 100% teman-teman ya. Saya lebih mengacu ke kita lihatlah. Nah, kalau dari saya ya, kita lihatlah bisa benar-benar akan dump apa enggak, kira-kira seperti itu ya. Tapi untuk analisis ya, analisis apalagi kalau kita teknikal, biasa kita lihat selalu terjadi penurunan ya. Buktinya dari Fed kemarin langsung turun juga ya. Tapi semoga ya, semoga dari berita dari Bank of England ini nggak terlalu gimana ya. Semoga saja teman-teman ya. Tapi untuk buy sekarang saya masih ragu ya. Untuk Serok di saat sekarang ini saya masih ragu. Saya takut masih turun lagi gitu loh teman-teman. Suku bunga bank saat ini 1% ya. Batas waktu berikutnya 16 Juni 2022. Tingkat inflasi adalah ukuran berapa cepat harga naik. Pada bulan Maret, harga telah naik sebesar 7% ya. Wow. Dibandingkan tahun lalu itu jauh di atas target 2% kami. Harga barang yang lebih tinggi adalah salah satu alasan utama kami ya, utama untuk ini ketika ekonomi seluruh dunia terbuka setelah membatas Covid mereda ya, setelah pembatasan Covid mereda. Orang mulai membeli banyak barang, tetapi orang-orang yang menjual ini memiliki masalah dalam mendapatkan cukup banyak dari mereka untuk dijual kepada pelanggan teman-teman. Nah ini konteksnya inflasi ya. Hal itu menyebabkan harga yang lebih tinggi terutama untuk barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Makanya kita teman-teman ya, cintailah produk-produk dalam negeri teman-teman. Karena itu salah satu salah satu pembantu terbesar ya untuk mengangkat mata uang pun seperti itu. Oke, inflasi jasa meningkat sedikit. Inflasi Rusia ke Ukraina telah invasi ya, Rusia ke Ukraina telah menyebabkan lebih banyak kenaikan harga energi dan makanan. Jadi tetap mengena juga sama konflik. Kami memperkirakan inflasi akan meningkat lebih lanjut ya, menjadi sekitar 10% tahun ini. Harga cenderung naik lebih cepat daripada pendapatan bagi orang ya. Bagi banyak orang itu berarti bahwa orang akan dapat membeli sedikit dengan uang mereka. Ekonomi Inggris telah pulih dari dampak Covid, tetapi kami memperkirakan peningkatan biaya hidup akan menyebabkan pertumbuhan yang lebih lambat secara keseluruhan, teman-teman. Betul sih. Bank of England tidak bisa berbuat apa-apa, betul, tentang masalah pasokan global atau harga energi yang saat ini mendorong inflasi. Tetapi kami memiliki alat untuk memastikan inflasi kembali ke target 2% kami ya. Alat utama yang kami gunakan untuk menurunkan inflasi adalah dengan meningkatkan suku bunga. Ya, jalan satu-satunya. Kira-kira seperti itu. Untuk topik di bawah ini semua akan saya teman-teman bisa lihat ya untuk di linknya, untuk di Twitternya saya akan lebih bahas ke teknikalnya. Kalau di sini bahasa politiknya ya, kalau di bawahnya makanya saya akan ambil intinya teman-teman ya. Untuk kalau kita pemain kripto ya, kalau suku bunga naik dari Fed dari Fed sama Bank of England ini, itu pasti akan berdampak teman-teman ya, karena sudah ada contoh di The Fed-nya teman-teman. Tapi kalau Bank of England ini ya, menurut saya akan ada juga dampak, tetapi tidak banyak mungkin ya, mungkin sekitar ya nggak banyak lah untuk dampak dari inflasi Bank of England ini. Tetapi ya seperti yang dijelaskan tadi, ini akan berangsur lama untuk penaikan suku bunganya. Nah itu yang menjadi kekhawatiran teman-teman. Sedikit tapi kalau jangka waktu lama itu bahaya juga gitu loh teman-teman. Tapi semoga untuk ke depan kripto ini akan stabil teman-teman ya, akan stabil. Karena kalau kita berkaca dari tahun 2019 Bitcoin itu sampai ke 20.000 ya, 20.000 dolar ya. Kalau saya nggak salah 20.000 dolar waktu itu. Bahkan harga terendah di tahun 2018 itu Bitcoin sempat ke harga 80 jutaan. Bukan tahun 2018, tahun awal-awal 2020 ya kalau saya nggak salah ya. Ya 2020 ya kalau saya nggak salah ya, 2020 apa 2019 kira-kira di bulan-bulan seperti itu. Tapi semoga ke depan akan selalu baik-baik saja teman-teman. Yang penting satu ya, yang penting kita membeli produk ya, kita membeli token dan koin jangan yang sembarangan. Oke, kita beli token-token yang betul-betul fundamentalnya bagus, yang terpercaya ya.
Sehingga kalau seandainya terjadi penurunan drastis, kita nggak perlu takut karena nggak bakal lari gitu loh developernya. Yang bahaya ketika terjadi seperti ini ya, yang seperti yang dikatakan eh, CEO dari apa namanya dari Ethereum ya. Dia mengatakan banyak koin dan token tidak bisa bertahan ketika terjadi inflasi. Nah, itu kenapa saya selalu katakan ke teman-teman, pilihlah token-token dan koin-koin yang betul-betul dipercaya. Oke. Oke, kira-kira seperti ini dulu teman-teman ya untuk info dari saya. Semoga ini bermanfaat dan semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat malam.